Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang representasi pengetahuan. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jewansyah. Saya seorang mahasiswa di Universitas Bumigora dengan jurusan Ilmu Pendidikan Teknologi Informasi. Representasi pengetahuan. Jadi representasi pengetahuan ini adalah cara atau metode untuk mewakili informasi tentang dunia nyata dalam bentuk yang dapat dipahami dan diproses oleh sistem AI. Ya, jadi sistem AI ini ada dalam sebuah komputer ataupun mesin. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan penalaran, reasoning atau pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara cerdas oleh agen AI. Kemudian, pasti teman-teman bertanya, mengapa representasi pengetahuan itu penting? Jelas penting. Hal yang pertama yaitu AI harus mengerti dunia nyata agar dapat membuat keputusan yang lebih masuk akal. Kemudian, komputer tidak bisa memahami bahasa alami secara langsung, jadi dibutuhkanlah sebuah struktur formal. Nah, sekarang dari pengetahuan itu, apa yang harus kita dapatkan? Yang pertama, bisa diakses. Kemudian bisa dimanipulasi, lalu bisa diupdate dan digunakan untuk inferensi atau logika. Sifat pengetahuan yang direpresentasikan, yang pertama itu fakta. Jadi sebuah informasi statis, misalnya air mendidih pada 100 derajat Celcius. Fakta itu berarti suatu keadaan yang benar-benar keadaan, atau suatu keadaan yang benar-benar nyatanya. Kemudian aturan. Aturan itu merupakan hubungan sebab akibat. Jika A dan B maka C sebagai salah satu contoh. Kemudian objek dan relasi, misalnya kucing adalah hewan, kemudian anjing lebih besar daripada kucing. Terus prosedur, jadi langkah-langkah atau algoritma yang melakukan sesuatu, atau langkah-langkah yang kita gunakan atau algoritma itu untuk melakukan sesuatu kegiatan, itu namanya prosedur. Yang terakhir adalah meta pengetahuan, di mana pengetahuan tentang pengetahuan. Salah satu contoh, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Kemudian yang di sini adalah teknik atau metode representasi pengetahuan. Yang pertama, logika proporsional. Nah, jadi representasi dengan pernyataan logika sederhana itu hanya memuat dua kemungkinan, yaitu true atau or false, atau benar atau salah. Contohnya, hari ini hujan, saya membawa payung. Nah, aturannya berarti hari ini hujan, saya membawa payung. Seperti itu. Kemudian yang kedua, logika predikat atau predikat logik. Itu lebih kompleks daripada logika profesional. Memungkinkan ekspresi tentang objek, properti dan relasi. Contohnya manusia itu sebagai X, kemudian bernapas itu sebagai X. Jadi manusia itu Socrates. Kemudian yang ketiga, jaringan semantik. Representasi garis berbentuk node dan edge. Node artinya objek atau konsep, edge adalah relasi. Contohnya, kucing adalah hewan, sedangkan kucing memiliki bulu. Nah, ini adalah studi kasus representasi pengetahuan. Yang saya ambil di sini adalah sistem pakar diagnostik penyakit. Latar belakangnya di bidang medis itu dokter sering menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Tujuannya yaitu dari sistem pakar ini adalah untuk meniru proses berpikir dokter dengan cara yang bisa dilakukan komputer. Permasalahannya bagaimana cara komputer mendiagnosis penyakit dengan meniru logika seorang dokter menggunakan representasi pengetahuan yang efisien. Solusi, ya ini adalah solusi dari masalah yang tadi, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit sederhana. Solusinya itu aturan produksi atau role based representation. Pengetahuan medis dipresentasikan dalam bentuk aturan IF strip den. Contohnya, jadi contohnya saya masukkan gambar aja. Contohnya di sini, contoh yang saya temukan yaitu if pasien mengalami demam, N batuk, N sakit,
kepala, dan pasien kemungkinan menderita flu. Kemudian prem untuk data pasien. Premnya itu pasien 001, slot nama pertama itu Andi, slot kedua umur 25 tahun, slot gejala demam, batuk, dan sakit kepala. Proses diagnostik oleh sistem input. Nah, input data pasien dan gejala. Jadi sebelum melakukan pengobatan dan sebagainya pasti ada namanya data, memerlukan data pasien dan gejala. Kemudian matching, sistem mencocokkan gejala dengan aturan yang tersedia. Inference again, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang cocok. Dan terakhir adalah output, menampilkan kemungkinan diagnosis. Oke, jadi keuntungan dari representasi ini adalah yang pertama mudah diperluas, kemudian dalam kurung tambah aturan baru, lalu jelas dan bisa diaudit, dan yang terakhir adalah cocok untuk sistem yang berbasis aturan tetap atau rule based. Baik, jadi sekian yang bisa saya presentasikan atau yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya nanti saya tambah lagi. Sekian, selamat pagi dan salam. Bye-bye.